Halo sob, selamat datang kembali di channel penggemar film. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberi kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Special Forces tahun 2011, di mana film ini menceritakan tentang misi penyelamatan seorang jurnalis wanita berkebangsaan Prancis yang bernama Elsa. Ia disandra oleh pimpinan Taliban akibat mengungkap sisi buruk dari kelompok mereka yang terkenal kejam. Mendapat kabar tersebut, akhirnya pemerintah Prancis menurunkan 6 orang pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Namun tidak semudah yang dibayangkan, tim ini harus berjibaku keras di medan yang cukup berat melawan tentara Taliban, yang tentunya jumlah mereka jauh lebih banyak. Oke lah sob, daripada penasaran kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di Afghanistan, tepatnya di kota Kabul, di mana seorang jurnalis bernama Elsa sedang mewawancarai warga lokal bernama Maina. Kedatangan Elsa bertujuan untuk mencari tahu tentang perang dingin yang terjadi di sana, serta kisah kekejaman pemimpin Taliban yang bernama Ahmad Zayeb. Di sini Maina menceritakan semua kisah kelamnya kepada Elsa, yang ternyata ia pernah dijual kepada keluarga Zayeb saat masih kecil. Setelah itu, Maina pun memperingati Elsa bahwa ia harus segera kembali ke negara asalnya karena di sini sangat tidak aman baginya. Maina juga mengatakan kalau ini menjadi pertemuan terakhir bagi mereka karena Zayeb sendiri telah mengetahui bahwa ia sudah membeberkan rahasia-rahasia besarnya. Mengingat bahwa pasukan Taliban sewaktu-waktu bisa menangkap dan membunuhnya. Dengan tergesa-gesa, Maina pun lalu pergi meninggalkan Elsa di sana. The house has been spotted. Maina. You have to get out of there. Dan benar saja, tak lama kemudian rekan kerja Elsa yang bernama Amin memberi kabar bahwa posisinya sekarang sudah tidak aman. Pasukan Taliban telah mengetahui aktivitas wawancara tersebut dan akan mengepungnya. Amin pun langsung menjemput Elsa dan ingin membawanya pergi ke daerah lain agar tidak tertangkap oleh Zayeb. Namun di sini Elsa menolak. Jiwa kemanusiaannya berontak dan ia pun berniat menyelamatkan Maina. Saat hampir sampai ke rumah Maina, ternyata di sana telah banyak tentara Taliban yang sedang melakukan penyisiran. Melihat itu, Elsa pun tetap tak mau menyerah. Ia teringat dengan kenalannya yang bernama Salimani dan berniat meminta bantuan kepadanya. Dan saat mereka bertemu, sangat disayangkan bukannya pertolongan yang ia dapatkan melainkan sebuah jebakan karena ternyata Salimani ini juga telah ketahuan berkomplot dengan Elsa. Mereka berdua sempat ingin melarikan diri. Namun aksi Amin dan Elsa hanya sia-sia saja. Mereka harus tertangkap dan langsung dibawa ke tempat penyanderaan oleh pasukan Taliban. Kabar tertangkapnya Elsa pun ternyata sampai ke direksi berita tempat Elsa bekerja yang ada di Paris. Dan tak lama kemudian berita itu juga sampai ke pemerintahan. Petinggi-petinggi di sana pun lalu melakukan rapat. Mereka yakin kalau tertangkapnya Elsa adalah ulah dari Ahmad Zayeb yang selama ini bersembunyi di desanya yang tak tersentuh oleh pihak luar. Dari rapat itu, akhirnya diambillah keputusan kalau mereka akan menurunkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Masih di hari itu juga, pesawat diterbangkan ke Afghanistan. Sesampainya di sana, Komandan Kovac bersama temannya Lukas langsung disambut dan dibawa ke sebuah base camp gabungan yang di dalamnya ada tentara Afghanistan, Pakistan, dan juga Perancis. Di camp itulah Kovac dan Lukas mendapat anggota baru, yaitu Tik-Tak, Faktor, Marius, dan yang terakhir Elias sebagai seorang di bagian sniper yang memantau dari jarak jauh. Di sini Kovac menjelaskan kalau misi penyelamatan ini dibilang misi intelijen dan sandera yang harus mereka selamatkan berada di daerah Pakistan. Dan saat ini di Pakistan sendiri Elsa akhirnya bertemu dengan Ahmad Zayeb. Zayeb ternyata selama ini mengetahui tentang wawancara dengan Maina, bahkan semua tulisan yang pernah Elsa tulis mengenai dirinya. Tidak mau kesalahannya tersebar. Di sini Zayeb berencana untuk memutarbalikkan fakta melalui sebuah rekaman video yang ia buat sendiri dengan memaksa Elsa membaca pernyataan yang telah ia persiapkan. Di sana terbuka juga sebuah fakta bahwa ternyata Zayeb ini merupakan lulusan hebat dari Cambridge.
Namun entah apa yang membuatnya kini menjadi fanatik sebuah aliran. Karena tak mau membaca pernyataan itu, Elsa pun hampir saja dibunuh. Namun Zaeb tiba-tiba merasa kasihan dan akhirnya yang menjadi korban adalah Salemani. Ia pun digorok tepat di hadapan Elsa. 30 menit kemudian, potongan video saat Elsa akan dibunuh dikirim ke pemerintahan Perancis. Mereka pun jadi ragu dengan keadaan Elsa saat ini, dan tak ada satupun yang yakin kalau Elsa masih hidup. Bahkan Laksmana Gezenik yang berada di kapal induk untuk memimpin pasukan khusus juga sama mulai merasa ragu. Namun setelah Gezenik melaporkan keadaan terbaru pada Kovac yang saat ini berada di perjalanan, mereka semua yang ada di pesawat sepakat mereka akan tetap melanjutkan misi walaupun keadaan Elsa saat ini tidak pasti. Setibanya di titik yang telah ditetapkan, 6 orang pasukan khusus itu pun mulai terjun satu persatu membawa perlengkapan lengkap. Di sisi lain, agen rahasia Afghanistan terlihat sedang memantau seorang pemimpin spiritual Taliban yang bernama Zukan Mullah. Ia pun terlihat sedang memasuki sebuah rumah yang rupanya dia telah ditunggu oleh para anggota kelompok yang dinamakan Shura. Dalam pertemuan itu, Zukan mengatakan kalau ia kecewa terhadap Zaeb yang tak kunjung berani mengeksekusi Elsa. Dan sebagian dari mereka pun menganggap kalau Zaeb dirasa tidak pantas untuk memimpin di lapangan. Zaeb yang tak ingin hilang kepercayaan dari kelompoknya, berusaha meyakinkan kalau dirinya tak akan lagi mengecewakan mereka. Sementara itu, kini ke-6 pasukan khusus sudah berada di tempat yang diyakini sebagai tempat ditahannya Elsa. Saat mereka sedang memantau keadaan dengan teropong, tanpa sengaja mereka melihat sebuah proses eksekusi beberapa orang, di antaranya 1 orang perempuan. Dan ternyata salah seorang wanita yang akan dieksekusi di sana adalah Maina. Sebenarnya Elias di sini bisa saja menembak seorang yang akan mengeksekusi itu. Namun Kovac melarangnya karena hal tersebut menurutnya bukan bagian dari misi mereka. Tepat di depan mata teropong para pasukan khusus, akhirnya Maina bersama dengan beberapa orang lainnya ditembak mati. Setelah menunggu lama dan keadaan terasa aman, 5 orang dari mereka pun turun untuk menyelinap masuk. Sementara Elias memantau dari jauh dengan senjatanya. Dan tak perlu waktu lama, dengan kerjasama yang baik serta perlengkapan yang lengkap, mereka pun terlihat dengan mudah melawan setiap penjaga yang ada. Satu persatu ruangan itu pun mulai disisir dan akhirnya Elsa dan Amin berhasil diamankan. Tidak lama kemudian, Zaeb pun tiba di sana. Ia pun begitu marah setelah tahu kalau Sandra telah berhasil kabur ke arah gunung. Ia yang geram bercampur kesal, segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menyusul dengan harapan bisa membawa semua kepala pasukan khusus ke hadapannya. Di sisi lain, Kovac bersama rombongan terlihat melarikan diri dan menyusuri pegunungan. Namun masalah pertama pun datang. Mereka kehilangan alat komunikasi portable untuk menghubungi helikopter yang akan menjemput mereka nanti. Agar tak terpojok, Kovac pun di sini memerintahkan Marius untuk pergi ke arah bukit dan menyalakan sinyal darurat di sana. Sementara dirinya menunggu Elias dan menahan para Taliban agar tak mengepung mereka. Tidak lama kemudian, Elias pun terlihat sedang dikejar-kejar oleh pasukan Taliban. Untung saja, ia berhasil selamat dan bergabung kembali dengan Kovac. Ketika musuh berada di tempat terbuka, Kovac pun langsung menyerang dengan tembakan brutal. Sementara itu, Marius berhasil menyalakan sinyal darurat. Namun sayang sekali mereka berada di koordinat yang tak mungkin untuk melakukan penjemputan. Apalagi kedua helikopter yang akan menjemput pun terpaksa harus kembali karena serangan pasukan Taliban yang berada di sisi lain. Operasi pun dianggap gagal dan pesan ini telah sampai kepada pihak pemerintahan di Perancis. Mereka semua kini tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus keadaan semua pasukan khusus dan juga Elsa. Masuk di hari kedua, mereka masih berjalan menyusuri pegunungan batu. Karena memang sudah tak ada komunikasi lagi, Kovac pun lalu memutuskan untuk menyusuri sungai hingga sampai ke Afghanistan.
Meski terlihat tidak memungkinkan, namun inilah satu-satunya cara daripada tetap berdiam di sana dalam keadaan terancam dan menunggu bantuan yang tidak pasti kapan datangnya. Bukannya tak berusaha, pusat komando juga mencoba mengirim beberapa pesawat tempur untuk melakukan pencarian. Namun sayangnya, mereka tak juga berhasil ditemukan. Bahkan nyatanya, pesawat tersebut hanya melewati para pasukan Taliban yang berkamuflase di bebatuan. Sembari mereka berjalan, Elias sempat berbincang dengan Elsa. Ia pun menceritakan pengalamannya kemarin di tempat penyanderaan. Saat melihat seorang wanita pemberani yang sebelum dieksekusi, ia memperlihatkan wajahnya di balik cadar yang ia pakai dan tewas dalam keadaan tersenyum. Mendengar hal itu, Elsa yakin kalau wanita yang dimaksud adalah sahabatnya, yaitu Maina. Tampak raut sedih di wajahnya dan kini ia sudah mengetahui bahwa Maina sudah tenang di alam sana. Di hari ketiga, kini mereka sadar kalau pasukan musuh sudah semakin dekat. Merasa lelahnya berlari dan terus dikejar oleh pasukan Taliban, Marius pun akhirnya menyarankan untuk melakukan serangan balik. Berkat kemampuan yang dimiliki dalam berperang, mereka berhasil melumpuhkan banyak pasukan musuh yang dasarnya kurang mahir dalam menembak. Tanpa perlu waktu lama, seluruh pasukan Taliban yang tersisa langsung mundur dan kembali melaporkan kepada Zayeb yang menunggu di bawah. Melihat anak buahnya yang menyerah begitu saja, membuat Zayeb emosi dan langsung memaksa seluruh anak buahnya untuk kembali melakukan serangan. Masuk di hari keempat, mereka masih berada di pegunungan dengan medan yang cukup berat. Sementara itu, para pasukan Perancis lainnya diutus untuk mencari keberadaan pasukan khusus. Mereka pun terus mengelilingi pegunungan. Namun hasilnya tetap saja nihil, karena mereka sudah berada jauh dari titik koordinat yang sebelumnya telah ditentukan. Sampailah mereka di sebuah desa kecil. Karena merasa sangat kelelahan, akhirnya mereka memberanikan diri untuk singgah di desa tersebut. Beruntung mereka pun disambut baik oleh setiap warga muslim yang ada di sana. Dengan bantuan Amin, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan warga desa. Kofak pun merasa heran karena di sana ia tidak menemukan pemuda satu orang pun. Lalu seorang warga mengatakan bahwa musim panas ini Taliban mengambil seluruh anak lelaki mereka yang sudah berumur 17 tahun. Awalnya mereka pun disekolahkan, namun itu semua hanyalah dalih, karena sebenarnya mereka akan dicuci otaknya dan didoktrin untuk meyakini ajaran mereka. Mereka pun sempat terlena dengan keramahan dan lengah karena mengira tempat itu aman. Bahkan sempat bercanda satu sama lain. Namun tiba-tiba saja tembakan sniper itu tepat mengenai kepala Marius dan langsung tewas di tempat. Keadaan tiba-tiba menjadi riuh dan kacau. Semua orang panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Elias si penembak jitu lalu mencari sumber tembakan dan langsung membalas tembakan itu sebelum sniper musuh menembaknya. Memasuki hari kelima, mereka kembali bergerak melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh mereka berjalan, Amin tiba-tiba meminta izin untuk kembali. Ia merasa tak tega meninggalkan para warga desa dalam keadaan terancam. Elias pun memiliki pikiran yang sama dan memutuskan untuk ikut. Begitupun dengan Tik-Tak, tapi beda dengan Lukas. Ia sudah kepalang emosi karena kehilangan Marius dan merasa bahwa mereka tidak perlu mengambil risiko hanya untuk orang desa tadi. Elsa yang kesal mendengarnya hingga ia melayangkan pukulan ke wajah Lukas. Sebagai komandan, Kofak berhak mengambil keputusan. Lalu ia menyuruh Lukas untuk tetap berada di sana menjaga Elsa, sementara ia dan lainnya akan turun untuk mengamankan warga desa. Sementara itu, pasukan Taliban sudah memasuki desa dan menggeledah setiap rumah. Zayeb pun disambut dengan baik oleh tetua desa yang ada di sana, sama seperti mereka menyambut pasukan khusus. Namun Zayeb dengan sadis menjawab salam itu dengan tembakan di kepala. Karena tak ada juga yang mengaku, akhirnya Zayeb memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi seluruh warga desa yang ada. Di sisi lain, pasukan khusus pun mulai menyelinap masuk dan menyerang untuk menyelamatkan beberapa warga yang tersisa. Dengan skill mumpuni yang dimiliki, mereka mampu melawan pasukan Taliban yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka.
Di sisi lain, Amin tewas ditembak oleh Zayeb. Begitupun dengan Victor, ia terkena tembakan yang mengenai perutnya dan hampir tewas. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh temannya. Mereka semua berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Dirasa tidak ada waktu lagi untuk beristirahat. Mereka pun mengobati luka Victor dan bergegas melanjutkan perjalanan di hari itu juga. Namun di sini Elias memisahkan diri untuk mengalihkan perhatian Taliban agar tidak mengejar ke arah teman-temannya. Dan naas, Elias pada akhirnya tertembak setelah ia berusaha mati-matian menghadang pasukan musuh yang mengejarnya. Memasuki hari ke-6, bantuan belum juga datang. Sekarang mereka semua masih menyusuri ketinggian gunung dengan medan yang semakin berat, sekaligus juga turun salju. Di sini kita disajikan dengan adegan yang cukup mengharukan. Di saat suhu terus menurun disertai hujan salju, mereka pun saling berpelukan satu sama lain untuk menghangatkan diri. Singkat cerita, masuk di hari ke-7 mereka terbangun dan menemukan Victor yang sudah tidak bernyawa akibat luka tembak yang dideritanya. 3 orang dari pasukan khusus kini telah gugur, hanya menyisakan mereka bertiga dan juga Elsa. Rasanya seperti sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk ditemukan. Bahkan Kovac dan Lucas sempat bersitegang karena ia masih belum patah semangat untuk menggunakan alatnya mengirim gelombang radio. Sekarang sudah masuk hari ke-8. Dengan tekad dan penuh keyakinan mereka masih berjalan menyusuri gunung penuh salju. Mereka pun sekuat tenaga bertahan dengan persediaan yang tersisa. Semua ini benar-benar di luar rencana mereka dan tidak ada persiapan sama sekali untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Singkat cerita, masuk di hari ke-9. Mereka telah berhasil melewati pegunungan salju dan kembali mengarungi gunung bebatuan. Elsa yang kakinya terluka terpaksa digendong secara bergantian. Di sisa-sisa tenaga terakhirnya, mereka tiba-tiba kembali mendapatkan serangan dari Taliban. Dan kali ini Lucaslah yang menjadi korban. Elsa yang bersembunyi kini dikejar oleh Zayeb dan kembali tertangkap olehnya. Namun untung saja Kovac dengan sigap menembak Zayeb dan ia pun tewas di tempat. Hari ke-10 kini menyisakan mereka bertiga saja. Dan mereka hanya butuh waktu 1 hari lagi untuk sampai ke perbatasan Afghanistan. Namun sayang Kovac terluka dalam perjalanan ini akibat longsor batu yang menimpa kakinya. Karena tak memungkinkan untuk berjalan dalam keadaan kaki terluka, akhirnya Kovac menyuruh Elsa untuk melanjutkan perjalanan sendiri menuju ke perbatasan. Masuk di hari ke-11, terlihat Elsa masih dalam perjalanan menuju perbatasan. Saat dalam perjalanan, Elsa yang sudah terlalu letih dan ditambah lagi dengan cuaca yang begitu ekstrim, membuat ia lemah dan jatuh pingsan di tengah padang gurun yang gersang. Dan untung saja ada mobil militer yang lewat. Mereka pun langsung membawa Elsa ke kamp perbatasan. Masuk di hari ke-12, kabar baik pun akhirnya diterima oleh pihak pemerintahan Perancis kalau Elsa telah ditemukan dalam keadaan masih hidup. Dan pihak pemerintahan Perancis pun langsung diterbangkan untuk melihat keadaan Elsa. Di saat Elsa hendak dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan, ia pun menolak dan lebih memilih untuk ikut bersama Laksmana Gazenek demi mencari keberadaan Kovac dan juga Tik-Tak. Di akhir film, Kovac dan Tik-Tak ditemukan dalam keadaan masih hidup. Terlihat raut senang di wajah Kovac. Meskipun ia tidak bisa membawa seluruh timnya pulang bersama, tapi ia berhasil menyelamatkan Elsa, yang mana itu semua adalah prioritas utamanya dalam misi ini. Dan film pun selesai.